Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, di video kali ini saya ingin sharing materi tentang indikator-indikator pelayanan rawat inap rumah sakit. Salah satu bagian dari statistik rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap rumah sakit. Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Sumber data indikator-indikator ini diambil dari sensus harian rawat inap. Indikator-indikator itu adalah BOR, AFLOS, TOI, BTO, JDR, dan NDR. BOR adalah angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap. Semakin tinggi nilai BOR, berarti semakin tinggi pula penggunaan TT yang ada untuk perawatan pasien. Namun, semakin banyak pasien yang dilayani, berarti semakin sibuk dan semakin berat pula beban kerja petugas kesehatan di unit tersebut. Akibatnya, pasien bisa kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan dan kemungkinan infeksi nosokomial juga meningkat. Yang mana infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang didapatkan pasien dari rumah sakit. Peningkatan BOR yang terlalu tinggi ini bisa menurunkan kualitas kerja tim medis dan menurunkan kepuasan serta keselamatan pasien. Sementara itu, semakin rendah nilai BOR, berarti semakin sedikit TT yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan TT yang telah disediakan. Jumlah pasien yang sedikit ini bisa menimbulkan kesulitan pendapatan ekonomi bagi pihak rumah sakit. Nilai ideal untuk BOR menurut Depkes adalah 60% sampai 85%. Rumus untuk menghitung BOR itu sendiri yaitu O dibagi A kali 100%, yang mana untuk mendapatkan angka O didapatkan dari rumus jumlah HP dibagi T. O adalah rata jumlah TT terpakai, A adalah jumlah TT tersedia, HP hari perawatan, T adalah jumlah hari dalam periode tertentu. Contoh rumus O dalam periode 1 bulan, misalnya seperti ini. O periode Januari sama dengan jumlah TT terpakai tanggal 1 ditambah tanggal 2, dan seterusnya sampai tanggal 31 dibagi 31 hari. Berikut contoh soal untuk menghitung BOR. Di Rumah Sakit X pada tanggal 1 Januari terdapat 60 pasien yang dirawat. Tanggal 2 Januari terdapat 72 pasien, tanggal 3 Januari terdapat 70 pasien, tanggal 4 Januari terdapat 68 pasien, dan tanggal 5 Januari terdapat 71 pasien. Jumlah TT seluruh ruangan adalah 90. Hitunglah BOR Rumah Sakit X selama 5 hari tersebut. Untuk jumlah HP-nya, kita tinggal menghitung total pasien dirawat dalam rentang waktu 5 hari tersebut, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari. Total HP-nya adalah 341 pasien. A-nya adalah 90 TT, dan T-nya adalah 5 hari. Untuk menghitung O-nya, 341 dibagi 5 sama dengan 68,2. Untuk menghitung BOR-nya, angka O-nya dimasukkan 68,2 dibagi 90 dikali 100%, hasilnya adalah 75,7%. Angka ini tergolong nilai yang ideal karena menurut Depkes, angka BOR yang ideal itu 60% sampai 85%. Kemudian AFLOS, Average Length of Stay. AFLOS adalah rata-rata dirawat atau LD seorang pasien. Dari aspek medis, semakin panjang lama LD, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik, karena pasien harus dirawat lebih lama atau lama sembuhnya. Dari aspek ekonomis, semakin panjang LD berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien dan diterima oleh rumah sakit. Sementara itu, semakin pendek nilai LD, pasien berisiko tinggi mengalami pemulangan sebelum waktunya atau premature discharge, yang bisa menyebabkan pasien dirawat inap kembali karena penyakitnya belum sembuh total. Nilai ideal untuk AFLOS menurut Depkes adalah 6-9 hari.
Untuk rumus penghitung APLOS, yaitu jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar, hidup, dan mati. Contoh soal APLOS-nya sebagai berikut. Di Rumah Sakit X, jumlah lama dirawat pasien pada bulan Juni 2025 adalah 12.400. Jumlah pasien keluar hidup adalah 2.498. Jumlah pasien keluar meninggal kurang dari 48 jam adalah 37. Dan jumlah pasien keluar meninggal lebih dari 48 jam adalah 121. Hitunglah rata-rata LD Rumah Sakit X di bulan Juni tersebut. Untuk angkanya sudah jelas ya kawan-kawan. Jumlah LD-nya 12.400. Jumlah pasien keluar hidup matinya dijumlahkan sehingga dapat hasilnya 158. Lalu angkanya dimasukkan ke dalam rumus APLOS. LD-nya 12.400 dibagi jumlah pasien keluar hidup 2.498 ditambah jumlah pasien keluar mati 158. Hasilnya adalah 4,6. Bila dibulatkan jadi 5 hari. Selisih 1 hari ya kawan-kawan dari nilai ideal APLOS menurut Depkes, yaitu 6-9 hari. Sementara di sini nilai APLOS-nya 5 hari. Selanjutnya ada TOI, yaitu turnover interval. TOI adalah rata-rata jumlah hari sebuah TT tidak ditempati untuk perawatan pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat TT ditinggalkan oleh seorang pasien hingga digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Semakin besar angka TOI, berarti semakin lama saat menganggurnya TT, yaitu semakin lama saat TT tidak digunakan oleh pasien. Hal ini berarti TT semakin tidak produktif. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan dari segi ekonomi bagi pihak rumah sakit. Sementara itu, semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat saat TT menunggu pasien berikutnya. Hal ini berarti TT bisa sangat produktif, apalagi jika TOI-nya adalah 0. Berarti TT tidak sempat kosong 1 hari pun dan segera digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Hal ini bisa sangat menguntungkan dari segi ekonomi bagi pihak rumah sakit, tapi bisa merugikan pasien karena TT tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya, kejadian infeksi nosokomial mungkin bisa meningkat, beban kerja tim medis meningkat, sehingga kepuasan dan keselamatan pasien terancam. Nilai ideal untuk TOI menurut Depkes adalah 1-3 hari. Rumus untuk menghitung TOI yaitu dalam kurung A dikurang O dikali T per D. Untuk nilai O itu sendiri adalah rata jumlah TT terpakai, A adalah jumlah TT tersedia, T adalah jumlah hari dalam periode tertentu, dan D adalah jumlah pasien keluar hidup dan mati. Di contoh soalnya seperti ini, jumlah HP-nya 12.313 pasien. T-nya 30 hari, A-nya 549 TT, D-nya 2.656 pasien. Kita cari O-nya dulu. Untuk angka O-nya didapatkan 410,4. Lalu jika dimasukkan ke rumus TOI, A dikurang O dikali T per D dalam kurung 549 dikurang 410,4 dikali 30 per 2656, hasilnya adalah 1,5. Bila dibulatkan menjadi 2 hari. Dalam hal ini, nilai TOI-nya masih dalam angka yang ideal, yaitu 2 hari. Yang mana menurut Depkes, angka TOI yang ideal itu adalah 1-3 hari. Selanjutnya adalah BTO, bed turnover. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Semakin tinggi angka BTO, berarti setiap TT yang tersedia digunakan oleh semakin banyak pasien secara bergantian.
Hal ini tentu merupakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak rumah sakit karena TT yang telah disediakan tidak menganggur atau aktif menghasilkan pemasukan. Namun, nilai BTO yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beban kerja tim perawatan sangat tinggi dan TT tidak sempat dibersihkan karena terus digunakan pasien secara bergantian. Kondisi ini mudah menimbulkan ketidakpuasan pasien, bisa mengancam keselamatan pasien, menurunkan kinerja kualitas medis, dan bisa meningkatkan kejadian infeksi nosokomial karena TT tidak sempat dibersihkan atau disterilkan. Sementara itu, jika angka BTO kecil, maka frekuensi penggunaan tempat tidur perawatan dalam satu periode sangat rendah, yang menyebabkan pendapatan rumah sakit menurun karena banyaknya tempat tidur yang menganggur. Nilai ideal untuk BTO menurut Depkes adalah 40-50 kali dalam setahun. Rumus BTO yaitu D per A, yang mana D itu adalah jumlah pasien keluar hidup mati, yang A adalah jumlah TT tersedia. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Kita langsung ke nilai diketahui ya kawan-kawan. Untuk D-nya, pasien keluar hidup 30.916 ditambah jumlah pasien meninggal sebanyak 1.777. Angka yang didapat adalah 32.693 pasien. Sementara nilai A-nya adalah 537 TT. Jika dimasukkan ke rumus BTO, D per A, maka hasilnya adalah 60,8. Bila dibulatkan adalah 61 kali. Selisih sedikit saja ya kawan-kawan, karena menurut Depkes angka yang ideal BTO dalam 1 tahun itu 40-60 kali, sementara di sini 61 kali. Selanjutnya ada GDR. GDR adalah angka kematian kasar yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal dalam periode waktu tertentu. Rumus GDR adalah jumlah pasien rawat inap meninggal dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati dikali 1000 per mil. Untuk nilai idealnya menurut Depkes yaitu di bawah 45 pasien per 1000 pasien keluar atau 45 per mil. Untuk contoh soalnya, pada tahun 2025 setelah dilakukan perhitungan di rumah sakit A, didapatkan jumlah pasien keluar hidup adalah 30.619. Jumlah pasien meninggal kurang dari 48 jam adalah 356 dan pasien meninggal lebih dari 48 jam adalah 989. Hitunglah GDR rumah sakit tersebut. Jika dijumlahkan, jumlah pasien meninggalnya adalah 1.345 pasien. Sementara untuk jumlah pasien keluar total, kita menjumlahkan jumlah pasien keluar hidup dan pasien keluar meninggal. Totalnya 30.619 ditambah 1.345, totalnya adalah 31.964 pasien. Jika dimasukkan ke rumus GDR, maka 1.345 dibagi 31.964 dikali 1.000 per mil hasilnya adalah 42 per mil. Interpretasinya di tahun 2025, dari setiap 1.000 pasien yang pulang di rumah sakit tersebut terdapat 42 pasien yang meninggal. Ini berarti angkanya masih dalam angka yang ideal ya kawan-kawan, karena menurut Depkes angka yang ideal untuk GDR adalah di bawah 45 per mil. Selanjutnya ada NDR. NDR adalah angka kematian bersih yang menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu. Jadi, pasien yang meninggal sebelum 48 jam tidak dimasukkan dalam hitungan.
Batasan 48 jam ini dimaksudkan sebagai gambaran bahwa pihak rumah sakit sudah mendapat cukup waktu untuk berusaha memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat, sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien tersebut bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis, tapi karena memang kondisi pasien yang sudah berat. Angka NDR ini lebih bisa menunjukkan kualitas pelayanan medis dibandingkan angka GDR. Untuk nilai ideal NDR adalah di bawah 25 pasien per 1000 pasien keluar hidup mati. Untuk rumus NDR, jumlah pasien rawat inap meninggal lebih dari sama dengan 48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup mati dikali 1000 per mil. Untuk contoh soalnya, pada tahun 2025, setelah dilakukan perhitungan di Rumah Sakit A, didapatkan jumlah pasien keluar hidup adalah 28.757. Jumlah pasien meninggal kurang dari 48 jam adalah 158, dan pasien meninggal lebih dari 48 jam adalah 571. Hitunglah NDR rumah sakit tersebut. Untuk jumlah pasien meninggal lebih dari 48 jam adalah 571 pasien. Untuk jumlah pasien keluar hidup mati kita jumlahkan 28.757 ditambah 158 ditambah 571, totalnya adalah 29.486. Jika dimasukkan ke rumus NDR, maka 571 dibagi 29.486 dikali 1000 per mil. Hasilnya adalah 19,3 atau 19 per mil. Ini masih dalam angka yang ideal ya kawan-kawan, karena menurut Depkes nilai NDR yang ideal itu masih di bawah 25 per mil. Interpretasinya, di tahun 2025 dari setiap 1000 pasien yang pulang di rumah sakit tersebut terdapat 19 pasien yang meninggal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.